Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prebo. Saya di sini akan membuat tugas ujian praktek dari sejarah, yaitu tugas menjadi reporter. Jadi tugas atau materi yang saya akan bawakan ini yaitu tentang kepemimpinan pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Oke, simak selanjutnya. Setelah pemerintahan B.J. Habibie, terpilihlah pemerintahan baru, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau lebih sering dikenal dengan nama Gus Dur. Kepemimpinannya ini membawa harapan cukup besar di Indonesia. Namun, ia dikenal sebagai presiden yang kontroversial. Kepemimpinannya ini dimulai pada saat 1999 hingga 2001. Kepemimpinannya membawa cukup kemajuan bagi Indonesia, yaitu salah satunya persatuan Indonesia dengan memajukan di bidang suku dan agama di Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih sering dikenal dengan Gus Dur dikenal dengan kepemimpinannya yang cukup kontroversial dikarenakan ia memimpin dengan cara yang tidak biasa atau unik dan kebijakan-kebijakan yang tidak biasa, serta seringnya ia berkonflik dengan anggota DPR dan militer. Beberapa hal yang membuatnya dikenal dengan kepresidenan yang cukup kontroversial yaitu: yang pertama, ia pernah membubarkan DPR dan MPR. Pada 2001, Gus Dur pernah mengeluarkan pembubaran DPR dan MPR. Hal ini memicu permaksulatannya oleh berbagai parlemen, terlebih parlemen DPR dan MPR. Keputusan ini dianggap inkonstitusional karena menyebabkan ketegangan politik. Dua kekuatan yang pro dan kontra terhadap presiden yang akan beradu. Nah, dua-duanya ini hendaknya juga dihindari sekuat-kuatnya. Karena kalau dijadikan ajang pertempuran antara dua kekuatan, maka bangsa kita akan menjadi korban. Karena itu kita harapkan agar supaya tidak terjadi malapetaka seperti itu, karenanya dikeluarkan maklumat yang akan dibacakan oleh saudara Yahya Stakuf. Adanya upaya secara sistematis melalui media massa untuk merusak reputasi seseorang. Dalam bahasa umum dinamakan character assassination. Begitu banyak capaian-capaian pemerintah, tidak pernah ada yang diberitakan oleh media massa kita. Karena belum media massa sudah berpihak kepada orang-orang tersebut. Yang kedua, pembubaran departemen dan badan pemerintahan. Ia membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan efisiensi birokrasi. Namun, kebijakan ini menuai banyak kritik dan kontroversial. Tentu saja ada perbedaan namanya orang, tetapi tidak menghalangi kedua-duanya menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden bersama-sama. Karena negara-negara lain. Bahkan inilah yang menjadi ketiga, prinsip toleransi atau tasamuh antar etnis, antar agama, antar budaya, antar keyakinan, dan antar bahasa ibu. Yang ketiga, hubungan tegang dengan militer. Gus Dur berusaha melemahkan militer di dalam bidang politik, termasuk pencopotan jabatan Wiranto dalam jabatannya sebagai Menko Polhukam terkait dugaannya melalui pelanggaran HAM. I would like to dedicate this to my deceased friend, Ramin, a Jew who shared with me for 4 years the Kabbalah, the Talmud, and everything. And together, we saw those 9 Jews hanging in the Tahrir Square. I will work ceaselessly until
Israel was acknowledged by the Republic of Indonesia. This is important because if we are like to be an honest people, dedicated to openness, then we have to acknowledge Israel. There is no other way. I know this will make the current fundamentalists in Indonesia very angry. There is no other way to say it. Because if we are not frank, we are not honest to ourselves. Thank you. Lalu yang kelima, sering mengeluarkan pernyataan nyeleneh. Gus Dur kerap mengeluarkan pernyataan yang tidak terduga, seperti halnya menyebut DPR sebagai taman kanak-kanak, dan menganggap serius wacana pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa. Lalu yang keenam, kebijakan toleransi beragama yang berani. Ia memperjuangkan hak-hak minoritas termasuk Tionghoa dan Ahmadiyah, serta mencabut larangan perayaan Imlek yang membuatnya mendapat dukungan dari kelompok pluralis, tapi juga kritik dari kalangan konservatif. Lalu yang ketujuh, skandal Bulogat dan Brunei Gate. Meskipun tidak terbukti bersalah, Gus Dur terseret dalam skandal dugaan penyalahgunaan dana Bulog dan bantuan dari Sultan Brunei yang semakin memperburuk citranya di mata lawan politiknya. Karena berbagai keputusan dan pernyataan yang tidak biasa tersebut, Gus Dur sering dianggap sebagai presiden yang kontroversial. Namun banyak juga yang mengapresiasi keberaniannya dalam membela demokrasi, pluralisme, dan perjuangan hak asasi manusia. Sekian video mengenai kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.